Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur datang Allah Azza wa Jalla bahwa pada malam hari ini atas izin dan kasih sayang Allah serta ridho Allah, kita diringankan oleh Allah melangkahkan kaki kita menuju Baitullah Masjid Al-Huda Sadang ini dalam rangka pertama silaturahmi, yang kedua kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu kita semua adalah pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak diri saya dan jemaah sekalian, kita selalu dan tidak usah bosan-bosan memanjatkan rasa syukur kita pada Allah, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak kita dari alam yang gelap ke alam yang terang, dari batil ke arah yang hak. Maka paling tidak sehari kita kirimkan sholawat kepada Rasulullah minimal berapa kali Bapak Ibu? Berapa kali? 5. Kalau 2 tahiyat berarti 10. Setiap sholat 10 kali 5 menjadi berapa? 50 salawat kita kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan dengan kita mengirimkan salawat kepada Rasulullah, insya Allah kita saat dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar nanti bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah pula kita digiring oleh malaikat menuju pintu surganya Allah. Maka di sana ada seorang malaikat menerima kedatangan kita dengan sambutan yang sangat mesra, yang sangat indah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Setelah kita disambut dengan panggilan yang terindah, maka saat itu pun malaikat mempersilakan kita udkhulu fil jannah, masuklah kalian dalam surganya Allah insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, saya mengucapkan jazakallah khairul jazaa kepada Ustadz Abi atau Prihono yang telah mengundang kami untuk bisa hadir kembali di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan silaturahmi saya pada malam ini bisa memperpanjang usia kita. Amin Allahumma amin. Juga saya juga berterima kasih kepada Ustadz Bayu yang
sudah ikut mensupport kami untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Pak Prihono, Pak Bayu atau Ustadz Bayu dan takmir Masjid Al-Huda Sadang ini semuanya, singkat hadirin dan hadirat, mendapatkan barakah dari Allah, dan Allah memperpanjang usia kita dengan berbagai kenikmatan pula. Allah memberikan kepada kita sehat wal afiat, dan kita kembali kepada Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kalian rahimakumullah, alhamdulillah kita pada malam hari ini masih Allah berikan kesempatan kepada kita untuk thalabul ilmi ya. Dulu waktu kemarin Ramadan kita diberikan oleh Allah keluasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat kita, puasa kita, tarawih kita, salat malam kita, tadarus kita di bulan Ramadan, Allah limpahkan barokah kepada kita semua. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira setelah Ramadan berlalu kita masih istiqomah apa tidak? Kita masih mengunjungkan masjid apa tidak? Seperti Ramadan apa sudah berkurang? Jemaahnya mengalami kemajuan. Kalau Ramadan, Masya Allah, jemaah mengalami kemunduran. Berarti Ramadan itu memberikan semangat bagi kita untuk bertakarrub ilallah, mendekat dari benar-benar dengan Allah, karena kita merasa banyak dosa, karena kita banyak merasa banyak salah, khilaf dan keliru. Sehingga Ramadan mudah-mudahan dosa-dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita kembali menunaikan salah satu kewajiban kita masuk bulan Syawal. Iya toh? Di bulan Syawal itu ada peningkatan. Kalau seandainya kita tidak berkunjung ke masjid lagi, sedekah kita kurang, salat lainnya kita kurangi, berarti kita mengalami peningkatan atau kemunduran? Pengunduran. Padahal Syawal itu artinya Syawal yusawwilu Syawwalan, kan peningkatan ya tak? Nah, kalau kita sudah tidak semangat, berarti kita termasuk hamba Allah yang Ramadhani apa hamba Allah yang Rabbani? Ayo Bapak Ibu, termasuk golongan yang mana? Apakah golongan hamba Allah yang Ramadhani atau hamba Allah yang Rabbani? Kira-kira bisa bedakan tidak antara hamba Allah yang Ramadhani dan hamba Allah yang Rabbani? Bisa tidak? Kalau hamba Allah yang Ramadhani, kesolehannya, kealimannya hanya dalam bulan suci Ramadan. Tapi kalau hamba Allah yang Rabbani, baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, tetap semangat untuk ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu golongan yang mana? Rabbani, insya Allah. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara Ramadan, peningkatan kita luar biasa. Nah, sekarang kita mencoba kembali memahami salah satu nasihat dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin. Kira-kira ada yang sudah paham? Sudah tahu? Nasihatnya menarik banget, butuh kita renungi, dan itu sepanjang masa berlakunya. Kira-kira kita pada golongan yang mana ini? Iya Pak Haji? Masya Allah. Ketika dalam sebuah taklim, Imam Al-Ghazali menyampaikan beberapa nasihat kepada santrinya. Nasihatnya begini, hai santriku, kira-kira dalam hidup kita apa yang paling jauh? Ada yang tahu apa yang paling jauh dari kehidupan kita?
santri-santrinya tadi ada yang mengatakan bahwa yang paling jauh itulah bintang, yang paling jauh itulah bulan. Adalah yang berkata yang paling jauh itu langit. Masya Allah. Kira-kira benar tidak jawabannya santri itu? Benar secara kasat mata. Tapi yang dimaksudkan Imam Al-Ghazali, apa yang paling jauh dari kehidupan kita? Ternyata jawabannya adalah yang paling jauh dari kehidupan kita adalah masa lalu. Kira-kira benar nggak, Pak? Setuju nggak masa lalu? Setuju ya. Namanya masa lalu berkaitan dengan waktu. Waktu itu punya ciri 3, Bapak Ibu. Waktu itu yang pertama selalu berputar. Kemudian waktu yang kedua itu selalu berjalan ke depan. Kemudian yang ketiga, waktu tidak bisa diundur sedetik pun, tetap berjalan dan berjalan. Maka dalam surah Al-Asr ayat 1 dan 3 itu Allah sudah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa. Ini waktu itu kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, kata orang Londo, orang Inggris, adalah time is money. Waktu itu diibaratkan sebagai uang. Kemudian orang Belanda, orang Arab mengatakan bahwa al-waktu kasayf, waktu itu adalah pedang. Jika waktu itu pedang tidak bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka pedang itu akan menebas kita. Ya tahu, Bu? Maka Nabi mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, masa muda dulu kira-kira Bapak Ibu sudah ibadah kepada Allah, sudah sergap apa belum? Ngajinya lancar apa tidak? Nah, sekarang sudah tua kita kan? Kira-kira kita nyesel tidak ketika kita tidak tahu apa-apa tentang baca Al-Quran? Sangat menyesal, ya toh? Dan kalau kita menyesal, lantas apa yang kita lakukan? Belajar. Bukankah wahyu Allah yang pertama diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Iqra. Apa makna Iqra? Baca. Dan proses ketika malaikat menyampaikan nuzul Quran atau menerima wahyu, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, itu kira-kira ada 3 cara yang dipakai oleh malaikat. Yang pertama adalah Iqra ya Muhammad. Apa jawaban Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah pada saat itu? Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Lantas diulang lagi oleh malaikatnya, malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Dia jawab lagi, ma ana biqari. Kemudian yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Masya Allah, luar biasa. Kira-kira makna apa di balik proses dialog antara malaikat dengan Rasulullah? Yang pertama adalah kalau memang kita itu tidak bisa membaca Al-Quran, maka belajar. Gimana? Belajar dari Iqra. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zi, sin, shim, sok, dot, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Itu huruf gundul, belum diberi harakat, gitu kan? Setelah kita tahu bentuk hurufnya, kemudian kita belajar lagi bagaimana bacanya yang benar, ya toh? Setelah kita baca
dengan benar, maka kita kenal, maka maju lagi tahap yang kedua. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, maka diperintahkan kita sudah membaca Al-Quran, saya yakin apa yang kita baca belum kita pahami. Leres boten? Maka perintah yang kedua, bacalah artinya. Masya Allah, luar biasa. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kira-kira panjenengan baca tiap hari kan gitu? Tiap saat waktu sholat. Nah, kira-kira Bapak Ibu tahu tidak makna apa arti yang terkandung di dalamnya? Kira-kira paham tidak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita banyak menyembah apa banyak meminta? Menyembah. Kayaknya kewale, Pak. Kebanyakan kita hajat kepada Allah banyak mintanya. Iya toh? Kalau banyak mintanya, ayatnya kita praktekkan berbeda. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budun. Iya kan? Dan itu kesalahan kita memahami konteks Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagai hamba yang ingin mengerti tentang jauh diri kepada Allah, maka kita nyembah dulu, baru kita akan minta hak kita. Ya tahu? Walaupun Allah sudah memberikan kesempatan kita untuk berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku akan kukabulkan. Berarti kita disuruh menyembah seharusnya kita kalau tahu betul hakikat kehidupan kita, tidak usah kita minta. Walaupun Allah sudah jamin kita, meminta pada kita untuk berdoa, karena kita tahu diri begitu banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita disindir oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman berulang-ulang kan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Allah sudah berikan kita nikmat mata, penglihatan yang cetok, pendengar yang sudah jelas, tangan kita bekerja secara maksimal, kaki kita diberikan oleh Allah melangkah kemana-mana, ya toh? Udara di hidung kita hirup dengan leluasa. Itu nikmat Allah yang sungguh luar biasa. Tapi kadang-kadang kulolan jenengan sangat mengingkari nikmat Allah itu. Kita hirup tanpa bayar, Pak, ya kan? Tapi kadang-kadang kita kurang bersyukur kepada Allah. Masih kurang dan kurang terus. Iya tuh, Pak. Sudah dikasih mobil masih sudah punya motor masih, sudah punya istri masih. Dan Masya Allah, ketika manusia merasa kurang balik dalam hatinya, orang tersebut kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah sudah ngendiko, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmat yang aku beri, kata Allah, akan ku tambahkan rezekinya. Tetapi jika hamba mengkufuri, mengkhianati rezeki Allah, apa nikmat Allah, inna azabi lasyadid, tunggu azabku sangat pedih. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hitung nikmat Allah tidak akan habis-habisnya, ya toh? Bagi orang yang bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya hari ini dapat nikmat sehat. Pernah kita bersyukur?
hari ini kita sudah bersyukur pada Allah belum? Dengan alhamdulillah saya dapat hari ini nikmat sehat dan saya hari ini dapat beribadah kepada Allah. Sudah belum kita bersyukur kepada Allah? Nampaknya kita itu bersyukur kepada Allah dalam wujud nyata. Tapi dalam hal-hal yang imateri, yang gaib, nampaknya kita itu kurang bersyukur kepada Allah. Laras batan. Contoh, hari ini panjenengan sehat. Alhamdulillah, saya sehat. Makasih ya Allah, Engkau selalu berikan nikmat kepadaku. Kemudian kita bangun tidur. Kita tidur, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita dimatikan sementara, kemudian dibangkit dan hidup kembali untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, di situ letaknya kadang-kadang kita tidak mau mengucapkan itu kepada Allah, ucapan terima kasih kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita kurang bersyukur kepada Allah, Allah akan kasih kepada kita ujian, berbagai ujian. Salah satu ujian yang kita terima yaitu sakit. Ya toh? Ini sakit itu nampaknya teguran dari Allah yang sangat halus, tapi kita kadang tidak sadar bahwa itu ujian dari Allah. Ketika kita punya rizki yang Allah berikan kepada kita begitu melimpah, nampak harusnya kita bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Mensadaqahkan apa yang kita miliki. Iya enggak Pak? Tapi nampaknya kebanyakan manusia itu tidak mau bersyukur dengan menginfakkan, mensadaqahkan atau menzakatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak sedekahkan, maka Allah akan berikan kepada kita ujian yang memaksakan kita untuk bersedekah. Contoh Bapak Ibu, saat kita sakit, sebenarnya itu Allah berikan perhitungan kepada kita biar kita infak secara tidak sadar ke rumah sakit. Kita sendiri yang sakit, atau istri kita yang sakit, atau anak kita yang sakit, kita dengan sukarela mengantar istri kita, anak kita, atau diri kita ke rumah sakit. Kita ikhlas membayar rumah sakit hanya sebuah kesehatan. Begitu mahalnya kesehatan, karena nikmat sehat itu luar biasa. Bapak Ibu pilih sehat apa pilih sakit? Sehat. Sehatnya setahun berapa kali? Sakitnya setahun berapa kali? Urung mesti sakit Pak, gitu. Tetapi manusia ketika diberikan uji Allah demikian, nampaknya orang kapok-kapok. Tanda sudah diberikan kayak sakit, harusnya kita bersyukur pada Allah. Nih duwe harta, ayo dosa sedekah. Masih ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita kepada orang yang membutuhkan. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan kita di atas lebih baik daripada tangan kita di bawah. Artinya mengemis itu yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau jadilah orang sia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain. Maka gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Mumpung saya masih punya tenaga, tak korbankan tenaga untuk membantu orang lain. Mumpung saya punya waktu senggang, ayo luangkan waktu untuk berbuat kepada orang lain. Mumpung masih ini ada waktu kesempatan ngaji, ayo doa aja datang ke masjid untuk mendengarkan pengajian yang dioceh oleh Mas Nasir, gitu ya. Jadi ketika kita menghadiri pengajian, jangan lihat siapa yang berkata unzur maqal wala tanzur maqal, atau unzur maqal wala tanzur ma huwa asfala minkum. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa wonge. Gitu kan? Artinya memberikan pelajaran kepada kita mendengarkan pengajian, sing apik tak ambil, sing elek tak gua. Itulah manusia yang cerdas. Jangan jadi patokan namanya Mas Nasir ceramah tapi sering ngapusi orang. Nih ceramah tak ambil APE, nih
ngapusi aku ora gelem karo dhek. Ngono kuwi. Jadi kecerdasan manusia adalah mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batal. Gitu Pak ya. Doa kita apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan yang benar itu benar dan tampakkan pula kesalahan itu salah. Ya toh? Doa kita kepada Allah demikian. Ketika doa kita diijabah oleh Allah, Allah turunkan kepada kita ada orang yang mengingatkan kita. Walaupun engkau sebagai seorang pejabat, walaupun engkau seorang pegawai yang dihormati, tapi ada anak kecil yang mau mengingatkan kita. Seharusnya kita mengucapkan terima kasih, aku diingatkan. Tapi rata-rata seorang pejabat atau guru ngaji, ustadz atau kiai, ketika diingatkan orang kecil, apa jawabannya? Cah cilik kok ngajari aku. Nggak tahu? Berarti ketika kita jawab doa itu, maka kita menolak apa yang kita minta kepada Allah. Ini Allah kebingung. Ini wonge minta tak berikan kok. Ketika diingatkan ke orang gelap, berarti orang itu munafik. Tanda orang munafik seperti apa Bapak Ibu? Al-munafik, orang munafik itu apabila berkata bohong, apabila berjanji ingkar, apabila dipercaya khianat. Dan itu menimpa saat ini bangsa Indonesia. Jemaah sekalian rahimakumullah. Maka mari saya ngajak diri saya dan jemaah sekalian, mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah ya. Karena Allah perintahkan kepada kita banyak menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya toh, tidak aku ciptakan manusia dan jin semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Nah Bapak Ibu sekalian saya tanya, panjenengan sudah memenuhi panggilan Allah sampun dereng? Hidup kita cuma 3 panggilan Bapak Ibu sekalian. Iya toh? Yang pertama panggilan apa? Panggilan azan, iya toh? Jenengan sudah rungokke muazin azan toh? Jur langsung berangkat sergap datang ke masjid memenuhi panggilan Allah. Apa kita cuek is the best? Apa kodise? Tanggung ngatan ya. Wah, masih nyambut gawe lereng kowae. Kan gitu tuh. Itu kebiasaan manusia dapat bujukan syaitan. Kok dhisik Mas Nasir rampung ke setu gaweanmu, mengko salate keri. Gitu. Nah, itulah kelemahan kita. Kita mudah terrayu oleh namanya syaitan laknatullah. Karena setan tidak ingin kita menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah. Karena ketika dalam rahim, di alam surga dulu, itu setan, jin, itu semua tunduk kepada Allah. Cuma satu ketika memerintahkan untuk sujud ke Adam, tapi iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Maka ketika dia bantah perintah Allah, langsung Allah usir dia dari surga. Maka minta pada Allah, ya Allah, oh boleh saya keluar dari surga, tapi berikan kesempatan saya untuk menggoda anak cucu Adam. Ya tak? Jadi setan itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, menggoda kita menjadi pengikutnya dia di alam, di surga, di neraka nanti. Kira-kira Bapak Ibu pingin panggilan Allah langsung sergap atau kodise? Masjid ini dibangun bersusah payah ya kan? Keluarkan dana, uang, keluarkan materi, keluarkan fisik, jadi bangun masjid. Seharusnya masjid ini dimakmurkan. Jangan sampai dibuat tinggal lungo. Iya toh Pak? Jemaah Masjid Al-Huda sadang, Al-Huda itu petunjuk. Ayo ikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah. Insya Allah pasti akan selamat di dunia hadal akhirat. Satu,
Satu memenuhi panggilan Allah. Ya, ketika kita sudah memaksimal waktu kita, memaksimal tenaga kita, memaksimal kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah, saat itu pula kita sudah masuk dalam golongan yang pertama, orang yang sukses ahsani takwim di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah panggil kita lewat apa? Ayo, yang pertama azan, yang kedua Allah manggil kita labbaik Allahumma labbaik, ya kan? Memenuhi panggilan Allah menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah. Kira-kira Bapak Ibu sudah niat munggah haji dereng? Niatnya sudah jur? Cuma niat tok KBI so Pak. Padahal Bapak Ibu, kita keluar dari rahim ibu tidak bawa apa-apa, ya kan? Telanjang kita keluar dari rahim ibu kita tidak bawa apa-apa, yang Allah titipkan kepada kita satu akal, kemudian tenaga. Kenapa kita tidak gunakan itu untuk menabung, mencari duit sebanyak-banyak untuk nabung? Toh seandainya pada saatnya saya tidak berangkat haji, berarti niat saya sudah saya ikhtiarkan untuk menabung, ya toh? Maka itu namanya hamba Allah yang mampu dan mau menggunakan waktu dan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan pengin munggah haji dereng? Apa umrah sampun dereng? Pak Haji, Mio, sudah ya? Dereng ya? Besok mau insyaallah mudah-mudahan berangkat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saat kita ke tanah suci hanya melihat batu hitam, kok kenapa orang itu meneteskan air mata? Ternyata Bapak, saya sebenarnya orang yang tidak mudah nangis. Tapi saat umroh kemarin, lihat Ka'bah, ya Allah, berjuta-juta, bermiliar-miliar manusia, baik dia orang pejabat atau orang kere, semuanya berada di Ka'bah mensujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan, hanya kekuatan dari Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Di sana tertetes air mata, membayangi bagaimana Nabi Ibrahim membuat Ka'bah, kemudian bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan perintah Allah, gitu kan? Dari dulu tidak ada lampu, dulu belum ada jalan raya yang aspal, dulu jalannya gelap, terus jalannya juga masih berbatuan, tapi Rasulullah tetap semangat dalam berjihad kepada Allah demi umatnya, demi kita saat ini. Dia rela berjalan dari Mekah ke Madinah, bahkan tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Pernah dilempari kotoran oleh orang-orang kafir, pernah pernah dicemooh, tapi Rasulullah tetap sabar dalam menghadapi ujian dari manusia. Bahkan waktu itu malaikat menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, izinkan kami untuk mengambil gunung Uhud untuk menghantam umatmu yang membangkang atas perintahmu." Tapi apa jawab Rasulullah? "Jangan malaikat, mereka tidak tahu apa yang saya bawa." Jadi ketika kita ambil hikmah, ketika kita beribadah rajin pada Allah, ada orang yang syirik kepada kita, ada orang yang memfitnah kita, anggaplah itu mereka belum tahu siapa kita sebenarnya. Dan ujian itu menguji kita sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah bingung. Jadikan Allah di Gua Hira itu pernah ketakutan luar biasa saat pasukan untuk mencari Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Allah ma'ana, Allah bersama kita, Abu Bakar. Maka ketika kesulit apapun yang kita hadapi, yakin kepada Allah, Allah akan bersama saya, dan Allah akan inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin, Allah akan mudahkan segala urusan kita.
Kira-kira masih yakin dengan Allah ada apa tidak? Yakin. Yakin Pak? Kita ini belum diuji oleh Allah. Iya toh? Kita nampaknya belum bisa menerima ujian Allah. Banyak ngeluhnya kita kepada Allah. Iya toh? Contoh, kita sakit gigi sedikit saja sudah banyak ngeluh, ya kan? Padahal Allah memberikan kesehatan pada kita bertahun-tahun. Dan ketika Allah ngasih ujian itu, kita mudah mengeluh. Yuk, gigiku so sakit. Ya kan gitu tuh. Berarti kesehatan yang Allah berikan kepada kita saat itu sia-sia kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kita kembali ke tadi persoalannya. Ketika di Mekah kita itu berlomba-lomba beribadah kepada Allah. Iya toh? Selama di Mekah, sebelum datang waktu kita sudah mendahulukan. Sebelum azan subuh kita sudah berangkat dari penginapan. Misalnya subuh jam berapa? Jam 4:30 misalnya, ya toh? Berangkatnya dari penginapan kita itu sudah jam 1, jam 2. Masya Allah. Nek berangkatnya 4:30, dapatnya saf di jalan. Ya Allah, begitu pentingnya selama kita di sana di Mekah. Beribadah sintenanan, ngeluh yang luar biasa, bahkan menangis-nangis, meratap-ratap di sana hanya belas kasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, saat kita di Mekah pada saat itu, kita juga banyak sedekah, ya kan? Hanya meminta belas kasihan biar kita terhindar dari musibah yang menimpa kita pada saat itu. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, ketika kita saat itu ditimpa oleh Allah berbagai musibah, seharusnya kita bersyukur. Alhamdulillah. Kalau dalam hukum syariat, innalillahi. Tapi dalam hakikatnya ketika ada ujian dari Allah, kita alhamdulillah aku diingatkan oleh Allah biar sadar, biar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya kita belum semangat ketika kita dapat ujian untuk selalu bersyukur kepada Allah. Itu sadarnya kita setelah kita sehat. Ya Allah, betapa nikmatnya sehat, ya kan? Derita, saya mengalami itu stroke, gitu kan? Dalam masa stroke saya tidak bisa apa-apa, ya Allah, hanya dibaringke, bahkan mau ke belakang aja dibantu orang lain. Masya Allah. Setelah sehat, ya Allah, mudahnya banget, mau ke belakang, mau kemana-mana bisa, tidak ada yang ngantar. Nah, nikmatnya syukur itu yang kita syukur kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada saya untuk ibadah kepada Allah lebih semangat lagi dari yang kemarin. Nah, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di Mekah pada saat itu banyak orang menangis, merintih, meminta sesuatu, Allah kabulkan. Kemudian di Mekah pada saat itu juga orang masih berlomba-lomba senyum, bertemu dengan orang muslim, mengucapkan salam, assalamualaikum Haji, assalamualaikum Bu Haja, kan begitu. Orang murah senyum di sana. Nah, pertanyaan saya, setelah pulang dari Mekah, masihkah kita menunggu datang waktu sholat? Masihkah kita menunggu datangnya waktu sholat? Nampaknya kita itu bukan menunggu waktu, tapi waktu yang menunggu kita. Azannya udah jam 4:25 sudah dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil bola balik dari jemaah masjid do turu, gitu. Kita tidak tergerak hati kita untuk segera memenuhi panggilan Allah, karena azannya itu tidak ada apa-apa. Coba azan dibalik, pakai barang siapa yang datang ke masjid dapat hadiah 10.000 per kepala, yakin satu keluarga do tangi kabeh, gitu. Ayo datang ke masjid, engkau ada hadiah 10.000 satu orang, kalikan 5 kan sudah 50.000. Itu baru satu waktu. Tapi sayangnya azannya seperti itu, masih dalam tanda tanya kita dapat hadiah dari Allah, ya toh? Dunia baru kenyataan, akhirat baru cerita.
Besok kalau kita sudah masuk dalam kubur, baru kita rasakan akhirat itu nyata, dunia itu baru cerita. Allah akan perkenankan semua apa yang kita lakukan di dunia. Allah akan angkat semua amal kita baik, Allah tampakkan, amal jelek pun Allah tampakkan. Monggo rasake apa yang dilakukan di dunia. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, ketika kita di dunia, mari kita rebut kegiatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ketika di Mekah kita sedekah, ketika kembali ke Indonesia, kembali ke tanah air kita, masih sedekah apa tidak? Nampaknya kita itu sudah mulai pelit. Ada orang yang datang minta sumbangan kepada kita, nampaknya kita alasnya tidak banyak, alasnya terlalu banyak, tidak memberikan sedekah, ya enggak? Kalau kita merasa bahwa kita adalah khalifatul fil ardh, kita adalah hamba Allah yang mendapat pilihan dari Allah. Ada orang yang datang minta, itu sebenarnya adalah perhitungan Allah. Anda termasuk orang yang mendapatkan panggilan untuk selalu membantu orang lain. Tapi nampaknya kita mengonek-oneke, memarahi orang yang minta. Ya tak? Itu kesalahan kita yang terbesar, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ketika panggilan kedua kita sudah jalankan, maka panggilan ketiga apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita pengen panggilan yang mana? Mau panggilan azan dise, apa panggilan haji dise, apa panggilan mati dise? Ayo Pak. Nampaknya kita itu tidak pernah memilih Pak, semuanya sulit. Maka mari saya ngajak diri saya dan jemaah sekalian, ayo kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, nggih. Oleh ya sholat, ya toh. Dan sholat kita itu baru kita kerjakan apa sudah kita berdirikan? Rata-rata kulolan jenengan laksanakan perintah Allah baru sebatas mengerjakan. Padahal perintahnya aqimis shalah, dirikan sholat. Artinya bahwa saat kita berdiri sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya Allah, hidup saya, mati saya hanya untuk Allah. Tapi prakteknya awak dhewe masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, ketika kita sudah mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita akan terselamatkan dari azab api neraka. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu jemaah, mari kita gunakan ini sebaik-baiknya. Satu, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara macam-macam. Yang pertama dengan sholat, ya toh. Yang kedua dengan zikrullah. Yang ketiga dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga dengan sedekah. Mudah-mudahan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, sholat kita baru kita kerjakan, belum bisa kita dirikan. Contoh, kita sholatnya alimnya kita di masjid, ya toh? Setelah dari sholat masih alim apa sudah dimaling? Ayo, kita lebih banyak alimnya apa lebih banyak malingnya? Tapi kalau seandainya orang yang mendirikan sholat, harusnya dia istiqomah, kan tidak hanya dalam sholat, tapi dia mampu mengekspresikan diri dia sebagai makhluk sosial dalam masyarakat. Dia jalankan apa yang diucapkan. Kebanyakan kita, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, alimnya kita, khusyuknya kita di masjid, tapi setelah kita keluar dari masjid, kembali menjadi pribadi kita, fitrahnya, ngomongnya saru, ya toh?
bicaranya kasar. Banyak nggak, Bu? Banyak apa tidak di sekitar kita masyarakat orangnya alimnya luar biasa, tetapi setelah dari masjid dia kalau ngomong menyakitkan hatinya. Banyak toh? Kalau bahasa Jawanya kalau ngomong nyelekit. Iya toh, Pak? Kalau orang membicarakan hati dan menyakiti hati orang dengan bahasa sindirannya, maka dia belum bisa mendirikan sholat. Dia masih mengerjakan sholat. Tapi kalau mau mendirikan sholat, sikapnya, tutur katanya itu selalu mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Kira-kira bisa apa tidak, Pak, Bu? Tidak hanya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, kita sebagai pengikut Rasulullah paling tidak mendekati sifatnya Rasulullah menjadi rahmat, sebagai rahmat dimanapun kita berada. Membantu orang, senyum kepada orang, jangan persulit hidup orang lain, tapi permudahlah hidup orang lain. Kalau kita mempersulit hidup kita orang lain, maka Allah akan mempersulitkan kita di tempat yang lain oleh orang lain pula menghalang-halangi keinginan kita. Oleh karena itu, mari kita sebarkan salam kepada orang lain, mari kita berbuat baik agar kita menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika Imam Al-Ghazali menyampaikan ke santrinya, "Hai santriku, apa yang paling ringan?" Apa yang paling ringan dari hidup kita? Apa, Pak? Apa yang paling ringan? Santrinya menjawab, yang paling ringan itu kapas. Terus gabus, itu paling ringan kan? Tapi yang dimaksudkan Imam Al-Ghazali bukan itu. Yang dimaksudkan apa dengan orang yang meninggalkan sholat. Ayo. Kita ini banyak yang meninggalkan sholat. Sebutan, Pak. Kita ini belum Islam sempurna. Kadang-kadang kita sholat isya, iya kan? Subuh lali orang sholat. Zuhur lali meneh, asar di perjalanan, maghrib. Nah, berarti kita belum sempurna, baru punya Padahal Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Cuma kita ngerjakannya waktu isya dan maghrib, maka nama kita bukan Islam, tapi isya sama maghrib. Kalau mau sempurna, laksanakan sholat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib, maghrib. Sehingga kita menjadi Islam yang sempurna. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuk dalam Islam secara sempurna. Jangan kita tinggalkan perintah Allah. Setuju? Kira-kira? Setuju ya? Maka jadilah Islam yang sempurna. Sholat kudu ditegakkan. Karena tegaknya Islam itu adalah sholat. Nih kalau kita mau meruntuhkan agama gampang, ojo sholat. Gitu? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dan sholat itulah kunci semua amal perbuatan kita. Kamu baik sama tetangga, sedekah oke, tapi orang tahu sholat bodoh wae awake dhewe sesuk masuk neraka. Karena sholat itu wadah, tempat. Bagaimana kita menyimpan zakat kita, bagaimana kita menyimpan sedekah kita kalau tanpa kita miliki wadah atau tempat, maka sholat itulah tempatnya. Semua amal yang lain Allah akan tampung dalam wadah ini. Oke, Bapak Ibu setuju? Setuju ya? Maka tertibkan sholat kita, insya Allah nanti kalau Allah panggil kita, kita mampu mengucapkan li ilaha kalimatillah la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya cuma digunakan 3 saja kesempatan saya menyampaikan pada malam hari ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Pak, ya toh? Tadi kan masa yang paling jauh. Sekarang apa yang paling dekat dengan kita? Santrinya menjawab apa? Yang paling dekat adalah istri, ibu, bapak, kakak, adik. Itu yang paling dekat dengan kita, ya kan? Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, yang paling dekat itu apa? Kematian.
Kira-kira Bapak Ibu sudah siap menghadapi kematian? Iya betul. Karena itu sudah janji Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Dan Allah manggil kita itu caranya macam-macam. Contohnya belulu pohon kelapa kan, jatuh itu tidak hanya yang tua dulu, ada yang masih belulu tipe, ada yang sudah agak besar jatuh, yang tua baru jatuh wajar ya kan. Kenapa kita takut mati Bapak Ibu? Kenapa awak dek kalau mati kok wedi? Belum siap sangune. Nek urung siap ora wani urip. Gitu Bapak. Kalau wani urip, wani juga menantang menanggung berisiko dalam kehidupan. Persiapan, iya toh? Panjenengan mau nikah dulu aja persiapan dhisik mboten? Iya toh Pak Bayu, panjenengan nikah waktu dulu disiapke tete bengee, iya toh? Nah, Masya Allah luar biasa. Apalagi kita melakukan perjalanan jauh, karena namanya meninggal itu waktu yang sangat dekat. Kira-kira kita sudah siap apa belum? Sudah ya? Sudah belum? Nek saya tanya keikhlasan Bapak Ibu, siapa yang bersedia mati malam ini? Ngaco. Kok aku dewe? Tuh ditakut mati ki Masya Allah. Pak, nek kalau urip itu wani urip, wani mati. Nah, kalau merasa belum siap, ayo gunakan waktu untuk ibadah kepada Allah. Iya kan? Banyak sedekah, banyak senyum kepada orang lain. Insya Allah Allah akan mudahkan rezeki kita. Amin ya Rabbal. Dan terlebih-lebih kalau mau bangun tengah malam, kita sudah dipraktekkan oleh Allah pada saat Ramadan kita sholat tarawih ya kan? Sholat tarawih itu berapa rakaat? Tergantung pemahaman masyarakat. Ada yang 11, ada yang 23. Tidak usah kita saling menyalahkan. Yang penting do sholat, ya kan? Kalau berbeda nggak apa. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi Tuhan amal Tuhan, bagi saya amal saya. Tapi dengan agama lain, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Harus punya prinsip. Karena prinsip itu proses kematangan kita yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Maka bangunlah tengah malam, ya tak? Kita sudah istirahat dari habis maghrib, isya ya. Jam berapa? 9 kita tidur ya Pak. Jam 9 kita tidur. 11, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam? 9 jam kita hanya tidur melepas kelelahan kita di siang hari. Tapi bagi orang yang ibadur rahman, orang yang ingin mendapatkan kekasih Allah, orang yang disayang Allah, walaupun capek dia mencari nafkah di dunia, tapi malamnya dia berusaha menundukkan keegoannya, menimbulkan melawan kemalasannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah punya rizki, Allah punya semuanya, tinggal kita mau minta apa tidak. Nah, bagi kita yang termasuk orang yang ibadur rahman, orang yang dicintai Allah, orang yang dirindukan Allah, maka bangunlah, jadikan sholat sunnah wajib bagi diri kita. Karena Rasulullah sudah dijamin masuk surga, tapi sholat malam tidak pernah ketinggalan. Kita belum dijamin masuk surga, tapi malas-malasan sholat, ya kan? Ayo Bapak, ayo semangatkan diri kita untuk beribadah di malam hari dengan waktu yang begitu sepi dan begitu sunyi. Kita mohon pada Allah dan menangislah di sana. Insya Allah Allah akan turunkan barokahnya kepada kita dan kita akan menjadi lapang hati kita menghadapi persoalan sulit kayak apapun. Insya Allah Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, kita waktu hidup diperintahkan kita bertutup aurat, iya toh? Aurat yang laki-laki sampai di mana? Lutut sampai pusar. Aurat perempuan seluruhnya. Yang tampak cuma telapak tangan dan wajah.
Jangan sampai kita di dunia tidak menutup aurat, saat mati kita dijilbabi oleh Allah. Karena syarat untuk mayat itu kan ada 7 kain. Salah satunya adalah jilbab. Iya betul Pak. Jangan kita pamer aurat kita, tapi bungkuslah aurat kita. Insya Allah kita akan selamat di akhirat nanti. Kita jangan takut dunia panas. Panasnya dunia kita masih bersingkir di tempat yang teduh. Tapi panasnya akhirat tidak akan mungkin kita hindari. Mau apa tidak mau, tetap berada dalam nerakanya Allah. Gitu? Nih umpamanya kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Saya tanya kepada jemaah, kira-kira kita itu pingin masuk neraka ikhlas, apa masuk neraka kepaksa? Ini saya tanya, awak dewe karena malas melaksanakan perintah Allah, konsekuensinya adalah kita masuk neraka kepaksa, apa masuk neraka ikhlas? Nampaknya kita itu mulut kita masuk surga Pak, tapi perbuatan kita masih jauh dari surganya Allah. Contoh, kita diperintahkan jujur, kita diperintahkan sabar, kita diperintahkan untuk kasih kepada orang lain, tapi namanya manusia, sifat-sifat itu masih melekat dalam diri kita dan selalu kita laksanakan. Ya, kalau iman kita naik kita jaga betul, tapi iman kita lagi turun kita cuek istibes, ya tak? Maka al-imanu yazidu bitta'ah, dan iman kita itu akan naik mana taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman kita akan turun manakala kita maksiat kepada Allah. Ada maksiat mata, ada maksiat telinga, ada maksiat mulut, ada maksiat tangan, ada maksiat kaki, dan terlebih maksiat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka saya tanya tadi, kira-kira Bapak Ibu, kita sadar kita banyak dosa, banyak salah, ya kan? Kira-kira kita itu besok di yaumil kiamah masuk neraka ikhlas, apa masuk neraka kepaksa? Bingung Pak ya? Pak Mio pripun nalare awake piye iki? Ini pertanyaan saya, masuk surga ikhlas, masuk neraka ikhlas, apa masuk neraka kepaksa? Pak, Bapak Ibu, nek kalau masuk neraka ikhlas itu nyadar betul saya lah penghuni neraka. Tapi kalau masuk neraka kepaksa, insya Allah dosa-dosa kita dicemplungkan neraka, menikmati bagaimana deritanya di neraka, lantas Allah akan setelah itu kita dibawa ke surga untuk menikmati surga selama-lamanya. Pilih yang mana Bapak? Nih saya berusaha surganya Allah, gitu ya. Ini saya yakin Allah akan menempatkannya di surga. Karena apa? Saya ibadah bukan karena ada pujian orang, tapi ilahi anta maksudi waridhaka matslubi. Saya ibadah, saya hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi ilman nafi'an wa wasirni amalan salihah. Maka Bapak Ibu sekalian, kita banyak istighfar mohon ampun kepada Allah dan terus melakukan kebajikan, amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapat ampunan Allah, dan insya Allah akan kita tempatkan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebenarnya ada 6, cuma saya sampaikan cuma 3 karena mengingat waktu orang bersahabat, ya toh. Nek kalau sampaikan suatu besok lupa kabeh. Ya, apalagi umur kita sudah tua, gitu kan? Baru sampaikan ini, nanti pulang pengajian lupa kok, ya. Jadi materinya apa Bu? Saya yang mengingatkan kembali, kira-kira apa tadi materinya? Lupa.
Ya lupakan ya, karena kita daya ingat kita itu tidak lama, dengar ke barkui hilang. Maka saya tanya kembali, kira-kira materi tadi tentang apa? Materi tadi tentang nasihat Imam Al-Ghazali kepada santri-santrinya. Di antara nasihat itu satu, apa yang paling jauh? Maknanya adalah bahwa masa lalu. Kemudian yang kedua adalah apa yang paling ringan? Maknanya adalah kita sangat mudah meninggalkan perintah Allah. Kemudian yang ketiga, apa yang paling dekat? Kematian. Karena manusia manapun pasti mengalami mati, dan mati itu adalah kehidupan kita pertama di alam dunia. Kemudian kita akan menuju padang mahsyar, kita menuju alam barzah, alam kubur. Kita menanti di alam kubur menunggu datangnya hari kiamat. Bapak Ibu, pingin apa di kuburan kita gelap apa terang? Terang. Tadi infaknya berapa, Bu? Infaknya ada berapa tadi? Yang kita bawa dari rumah, berapa infaknya? Belum dihitung. Cuma kita tanya secara rata-rata, yang tadi cemplung ke kotak infak itu berapa rata-rata? 1.000, 5.000. Nih 5.000 itu kalau saya ibaratkan untuk beli watt lampu. Nih kalau saya kasih 5 watt, kira-kira terang nggak? Nggak terang. Nih Bapak Ibu, kalau kita pingin terang benderang, maka karena ini pengajian bersifat bulanan, ayo 1 bulan paling tidak satu orang 10.000 atau 30.000, minimal 30, karena sehari kan 3 bulan kan 30 hari kan, ya sehari 1.000, setiap hari 1.000. Tabung, besok pengajian tak tabung, hari ini 1.000, besok 1.000, 30 hari tak bawa ke pengajian. Insya Allah nggak rugi Bapak Ibu, berdagang dengan Allah tidak rugi, pasti akan selamat, pasti akan untung. Ibaratnya Allah memberikan kepada kita, kita tanam jagung atau nanam padi, ya kan? Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji, ya kan? Itu kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanam 1 biji, Allah lipat gandakan dari 100 biji. Nah, ketika Allah ngasih rezeki, ayo kita hitung-hitung. Besok pengajian mulai hari ini, saya besok pagi harus tabung 1.000, hari itu 1.000, minimal maksimal 30. Nek ora iso sehari 500 kalikan 30 hari kan lumayan. Dan infak Bapak Ibu insya Allah lebih banyak, dan kegunaan apa? Untuk membantu saudara kita yang miskin. Jadi ada pengajian, ada bantuan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Itu luar biasa berkahnya. Dihitung jemaah sekitar Sadang ini, di masjid ini, berapa orang yang miskin, berapa orang yang tidak mampu. Dengan infak penjenengan, insya Allah setiap pengajian ada pemberian bantuan kepada orang lain, justru itu bermanfaat banget di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau kita sadar bahwa harta itu Allah yang akan melipat gandakan. Saya mencontohkan ketika infak itu seperti sumur, gitu. Sumur itu 1 rumah kita ambil, itu habis apa tidak? Tidak habis. Mungkin bisa ante, tapi besok pagi Allah balik ke mana? Tambah lagi. Dan air yang kita timba, semakin banyak orang timba, air itu semakin bersih. Iya kan? Coba air itu tidak pernah ditimba, tidak pernah diambil, air itu jadi kotor, ya kan? Dan tidak akan penuh-penuh. Gitu loh. Masya Allah, itu ibarat Allah memberikan perumpamaan kita bahwa harta kita itu adalah saat kita infakkan, saat titip ke sana, ke sini. Nah, insya Allah itu hakikat kita yang paling, harta kita yang paling hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo saja Bapak Ibu, ojo do pelit-pelit berinfak dan bersedekah, ya.
Karena banyak orang yang meninggal itu minta kepada Allah, ya Allah berikan kesempatan saya untuk hidup kembali, untuk bersedekah, bukan untuk sholat, hanya bersedekah, Pak. Ya, Pak. Monggo sebagai tanda syukur pada Allah, jangan melihat kita berikan siapa, tapi itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan lipat gandakan pahala kita. Jika Allah berikan pahala kita satu, bisa rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak kita anak yang soleh dan soleha, kemudian pikiran kita tidak bunek karena banyak sedekah, mempermudah orang lain. Allah akan permudahkan kita dalam mengatasi kehidupan kita, karena ujian Allah itu akan berhenti saat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita hidup, pasti ujian silih berganti datang kepada kita, menguji kita ini, kita orang yang takwa atau kita orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jam 21 lebih 1 menit. Ada yang bertanya? Mudah-mudahan sudah tamat, tidak usah bertanya ya. Iya. Jadi itu ya 3 hal ya. Besok ada lagi, kalau seandainya diundang Pak Priyono lagi dengan Pak Ustadz Bayu lagi, insya Allah saya akan sambung lagi yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, ini baru 3, masih ada 3 lagi, kan ada 6. Nanti saya diingatkan ya Pak Mio. Monggo penjenengan besok berangkat menumpangin Allah ibadah haji, mudah-mudahan Allah permudah dan Allah akan melancarkan semangatnya di sana untuk ibadah kepada Allah dan pulang mendapatkan haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Ila hadani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi majidah, la yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, kami berhimpun di masjid ini memohon kepadamu, berikan kami keberkahan dalam hidup kami ya Allah, mudahkan dalam urusan kami ya Allah, dan tundukkan hati kami untuk selalu taat kepadamu ya Allah, melaksanakan perintah-perintahmu dengan ikhlas dan meninggalkan perintah laranganmu dengan ikhlas pula ya Allah. Jadikanlah kami diri kami yang soleh dan soleha, dan Engkau yang mencatat segala kebaikan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami adalah manusia yang penuh dengan salah dan noda dosa ya Allah. Jangan siksa kami ya Allah. Berikanlah kami kemudahan untuk beramal ya Allah, karena kami belum siap menerima siksa darimu ya Allah. Kami juga belum siap menerima siksanya api neraka yang begitu membara ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami orang-orang yang soleh ya Allah, orang yang takut kepadamu ya Allah, orang yang mampu dan mau untuk melaksanakan perintah-perintahmu ya Allah. Mudahkan kami untuk menyampaikan apa yang kami miliki kepada orang lain ya Allah. Ya buatkanlah diri kami hati yang tenang, hati yang bahagia, dan hati yang selalu melaksanakan perintah-perintahmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak kami yang soleh dan soleha, dan insya Allah kami sekeluarga bisa mengumpul lagi di yaumil qiyamah nanti ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten Bapak Takmir, Bapak Rois, pengurus takmir masjid, dan Pak Prihone dan Pak Ustadz Bayu dan Bapak Ibu sekalian, andaikan apa yang saya sampaikan bermanfaat, jadikan dia sebagai pemicu untuk berbuat baik. Dan andaikan apa yang saya sampaikan salah dan menyakiti hati Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakallah khairul jazaa. Dan mumpung walaupun Ramadan sudah lewat, sawah sudah lewat, tapi karena pergaulan kita selama ini mungkin banyak salah khilaf, saya mengucapkan minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.